Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Neo Alexander Ginting dengan NIM 22135210064 dan rekan saya Abdul Haris Wicaksono dengan NIM 22135210054. Nah, pada video kesempatan kali ini kami akan membuatkan video tentang podcast kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Menurut kamu, apa sih maksud dari kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia itu? Nah, kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia itu adalah suatu kebijakan yang meliputi keputusan-keputusan yang mencakup pengelolaan, manajemen maupun pendistribusian yang meliputi kepentingan orang banyak, yaitu kepentingan publik, baik masyarakat maupun warga negara. Nah, kebijakan perikanan dan kelautan di Indonesia itu udah ada sejak kapan sih? Nah, kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1957 yang biasa kita sebut dengan Deklarasi Juanda. Nah, sampai saat ini sudah ada 7 kebijakan termasuk Deklarasi Juanda. Namun yang saat ini kita gunakan yaitu kebijakan Omnibus Law. Jadi, hal apa saja sih yang mencakup dalam kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia? Nah, ada 4 cakupan yang diatur oleh kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia ini. Yang pertama itu adalah kebijakan penangkapan ikan. Yang kedua adalah kebijakan pengelolaan ikan. Yang ketiga adalah kebijakan budidaya ikan. Yang keempat adalah kebijakan sosial ekonomi perikanan. Nah, kita mulai dari pertama saja, yaitu kebijakan penangkapan ikan. Apa sih maksud dari kebijakan penangkapan ikan itu? Nah, kebijakan penangkapan ikan itu adalah suatu kebijakan yang mengatur tata cara penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, penangkapan ikan itu tidak boleh merusak ekosistem maupun habitat dari ikan itu tersebut. Maka kebijakan-kebijakan ini untuk mengatur tata cara kita untuk menangkap ikan itu, baik dari perairan laut, perairan darat maupun perairan payau. Oh, jadi kita lanjut ke kedua ya. Jadi kedua itu kebijakan pengolahan perikanan. Gimana sih menurut kamu kalau kebijakan pengolahan perikanan itu? Nah, yang kedua ini masih nyambung dari yang pertama. Setelah ikan itu ditangkap, nah kita akan olah ikan itu tersebut. Nah, pemerintah juga membuat kebijakan yang dimana pengolahan perikanan ini tidak sembarangan, di mana pengolahan perikanan ini harus dilakukan secara baik, harus menjamin mutu dari ikan tersebut sehingga sampai tangan konsumen ikan-ikan tersebut masih segar maupun masih siap dikonsumsi. Nah, lanjut ke yang ketiga, yaitu kebijakan budidaya perikanan. Maksud dari kebijakan budidaya perikanan itu gimana lagi sih? Nah, kebijakan budidaya perikanan ini adalah suatu kebijakan yang mengatur bagaimana kita untuk memperbanyak ikan itu secara buatan. Nah, di mana kebijakan-kebijakan ini juga mengatur suatu ikan itu tidak hanya banyak, tetapi ikan itu juga harus terjamin kualitasnya. Lanjut yang terakhir, yaitu kebijakan sosial ekonomi perikanan di Indonesia. Gimana sih menurut kamu tentang sosial ekonomi perikanan di Indonesia itu? Nah, yang terakhir yaitu kebijakan sosial ekonomi perikanan dan kelautan Indonesia. Nah, kegiatan sosial ekonomi ini perikanannya ini untuk mengatur gimana suatu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan. Nah, kebijakan ini juga mengatur gimana harga-harga ikan agar tidak melambung tinggi maupun terlalu rendah. Nah, kebijakan ini juga mengatur distribusi maupun promosi di mana ikan-ikan ini akan dikonsumsi oleh masyarakat luas, baik itu diimpor maupun dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin pertanyaannya sudah cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk narasumber kita, Haris Wicaksono, dan saya Neo Alexander Ginting. Jika ada salah kata dari video kami mohon maaf. Dan
Kiranya dari video tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kami pamit undur diri, terima kasih.